Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 30 sampai 40. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya membicarakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan orang benar jatuh ke dalam tangannya. Tidak membiarkannya dinyatakan bersalah pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri ini dan engkau akan melihat orang fasik dilenyapkan. Aku pernah melihat seorang fasik yang kejam, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, ia lenyap. Aku mencarinya, tetapi tidak kutemukan lagi. Perhatikanlah orang yang tulus dan amatilah orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Orang benar diselamatkan oleh Tuhan, tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Sahabat Alkitab, di era informasi yang serba cepat ini, banyak aspek kehidupan manusia telah berubah. Salah satunya ialah bagaimana kita menilai sebuah kebenaran. Akibat dari cepatnya arus informasi, kini kebenaran seringkali ditentukan lewat seberapa sering hal tersebut disuarakan. Kita hidup dalam era di mana suara yang keras lebih cepat viral ketimbang suara yang benar. Banyak orang pandai berdebat, tapi tak banyak yang sungguh-sungguh berbicara dari hati yang dipenuhi hikmat dan kebijaksanaan. Tersingkaplah watak melalui perkataan yang mudah sekali terjebak dalam polemik, cenderung reaktif, entah karena marah, takut, atau ingin pamer keunggulan. Dalam dunia yang seperti itu, seruan pemazmur menjadi ajakan yang sungguh menarik dan mengundang kita untuk berefleksi. Saat kita bersuara dan mengeluarkan pendapat kita, apa yang sesungguhnya menjadi sumber dari kata-kata tersebut? Pemazmur berkata, mulut orang benar mengucapkan hikmat. Ini bukan sekedar soal berkata yang benar atau sopan. Ini tentang kata-kata yang lahir dari hati yang ditempa oleh firman Allah. Orang benar tidak asal bicara, ucapannya diisi oleh kedalaman merenungkan kebenaran Tuhan. Sehingga ketika ia berbicara, ada hikmat yang menghidupkan. Di sisi lain, lidahnya membicarakan keadilan. Ia tidak hanya pandai bersilat lidah tentang kebenaran teologis, tapi lidahnya juga menjadi pewarta keadilan sosial. Orang benar peduli pada nasib yang lemah, berani bersuara bagi mereka yang tak terdengar. Ia menjunjung keadilan karena Taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Hal ini menggambarkan bahwa hidup orang benar tidak dikendalikan oleh tren, tekanan sosial, atau kegelisahan terhadap kesuksesan orang fasik. Ia melangkah teguh karena arah hidupnya ditentukan oleh kebenaran yang hidup di hatinya. Ketika dunia di sekelilingnya bising dengan tipu daya, ia tetap berjalan di jalan kebenaran dengan tenang. Tentu pemazmur tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa orang fasik seringkali mengintai dan mencari-cari kesalahan orang benar. Tetapi ada satu kepastian yang meneguhkan, yaitu Tuhan tidak akan membiarkan orang benar jatuh ke tangan mereka. Hidup orang benar mungkin tidak viral, tidak glamor, bahkan seringkali tampak biasa saja. Namun Tuhanlah yang memegang dan meneguhkan langkahnya. Sahabat Alkitab, pesan pemazmur ini menjadi sangat relevan bagi kita yang sering merasa minoritas di tengah budaya yang lebih menghargai pencitraan ketimbang kebenaran. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang berani berbicara hikmat dan keadilan, bukan karena ingin diakui, tapi karena dalam hati kita tertanam firman Allah. Kita tidak perlu khawatir jika suara kita kalah keras dibandingkan mereka yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon, sebab akhirnya mereka akan lenyap.
tapi damai sejahtera menjadi warisan bagi orang benar. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, ajarlah kami untuk hidup dengan hikmat yang berasal dari firman-Mu. Teguhkan langkah kami di tengah dunia yang bising dengan suara-suara yang menyesatkan. Biarlah setiap kata dan tindakan kami mencerminkan kebenaran dan keadilan-Mu. Bentuklah hati kami agar setia dan berakar dalam kasih-Mu, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.